Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal pertemuan kita pagi hari ini lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, sebelum masuk ke pelajaran kita absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, yang pertama Daud Akhyari, Hadir Pak. Muhammad Fauzan, Hadir Pak. Imam Sinat Beria, Hadir Pak. Aska. Ya, masuk semua ya. Masuk Pak, alhamdulillah. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang keseharian kita di sekolah. Ini adalah kosakata. Yang pertama Bapak akan menampilkan kosakata. Nanti Bapak akan suruh anak-anak menghafalkan ini di akhir pelajaran ya. Nanti Bapak tanya. Ya Pak. Coba nanti lihat buku masing-masing ya. Ya, memasuki itu materi yaitu hari ini akan membahas jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada merupakan subjek dalam bahasa Arab. Karena menjadi subjek maka mubtada mempunyai beberapa sifat, yaitu yang pertama harus berupa makrifat, kata khusus atau tertentu atau spesifik. Nah, ini contoh umumnya yaitu nama orang ya, nama orang terus diawali dengan alif lam. Atau yang kedua itu tanda-tandanya i'rabnya adalah rafa atau fathah ya. Ya, itu. Sedangkan khobar merupakan predikat, yaitu bertugas menjelaskan atau menerangkan keadaan mubtada atau subjek. Khobar bisa merupakan kata atau kalimat. Sifat khobar yaitu satu harus nakirah. Yang kedua, khobar juga mempunyai tanda i'rab rafa. Selanjutnya ya mubtada dan khobar harus mempunyai sifat yang sama. Ketika mubtadanya muzakkar, maka juga harus muzakkar ya. Antara mubtada dan khobar juga harus sama-sama mufrad atau mufrad, saniyah atau jamak. Ya, ini adalah definisi jumlah ismiyah. Al-jumlah yaitu artinya kalimat, jamak dari al-jumlah yaitu jumalun. Al-jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Selanjutnya jumlah ismiyah mempunyai subjek atau predikat, di mana subjek ini adalah kata benda. Subjek pada jumlah ismiyah disebut dengan mubtada. Selanjutnya predikat pada jumlah ismiyah disebut khobar. Biasanya mubtada dan pada jumlah ismiyah adalah marfu. Begitu pula khobar jika tidak ada huruf yang membuat ia majrur. Yang selanjutnya biasanya mubtada itu isim ma'rifah, dan selanjutnya yang terakhir yaitu biasanya khobar itu isim nakirah. Ya. Ya, Bapak akan memberikan contoh ya, Nak. Nanti anak-anak Bapak menyuruh membuat kalimat fi'liyah. Ya, yang pertama yaitu kata-kata yang di atas. Nah, contohnya, salah satu contohnya ya, Zaidun qaimun. Ngapa itu bukan. Ya. Jumlah ismiyah ya. Ya, contohnya yaitu Zaidun qaimun. Ngapa Zaidun qaimun itu termasuk jumlah ismiyah? Karena diawali dengan nama orang ya. Ya. Yang kedua yaitu contoh yang kedua ya, Bapak kasih tahu. Al-muslimani qaimani. Nah, itu mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan alif lam, yang mana kalimatnya al-muslimani. Nah, ada alif lam ya. Nah, itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Bapak akan memberikan tugas pada kalian membuat satu kalimat ismiyah ya, satu orang ya. Ya, orang satu, Pak. Ya. Siap. Bapak kasih waktu ya. Ya, Pak. Yesus.
Ya, sudah? Tawa. Ya. Dari Mas Fauzan dulu. Hadza qalamun. Ya, kenapa? Artinya ini pena. Ya. Ya, mana kalimat ismiyahnya? Hadza, Pak. Ya. Ya, yang kedua yaitu Mas Imam. Al-kursiyu maksurun. Ya, di mana kalimat ismiyahnya? Al-kursiyu, Pak. Nah, kenapa? Karena mubtada isim di awal kalimat. Ya, siap. Ya, selanjutnya Mas Daud. At-talibu yaqra'una kitab. Ya, kenapa? Di mana? Di awal kalimat diawali dengan isim ditandai dengan ciri alif lam. Ya. Betul. Ya, selanjutnya yang terakhir. Zaidun yunadifu Zaidun yunadifu as-subura. Ya, kenapa? Zaidun membersihkan tempat duduk. Ya, di mana kali itu? Kalimat ismiyah. Zaidun, Pak. Ya. Karena dia mubtada Ya. dan isim di awal kalimat. Ya, itu bagus. Ya. Yang selanjutnya itu ya jumlah fi'liyah ya. Ya, jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja sama dengan namanya kalimat. Ini biasanya tersusun dari fi'il dan fa'il, subjek. Nah, fi'il di sini biasanya berupa fi'il madi, kata kerja lampau, tapi biasa juga menggunakan fi'il mudhari' yang sedang dilakukan. Fa'il dalam jumlah fi'liyah bisa nampak dhahir atau biasanya ditandai dengan nama orang atau suatu tanda benda. Bisa juga secara tidak nampak dhamir atau biasanya jumlah fi'liyah dengan fa'il subjek yang tidak nampak ini berada di tengah-tengah paragraf karena dhamirnya sudah disebut di awal paragraf. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan contoh. Ya. Contohnya yaitu contohnya jumlah fi'liyah koma Zaidun. Nah, itu koma Zaidun ya. Mengapa itu disebut fi'liyah? Karena di awal dengan fi'il, yaitu koma berdiri ya, fi'il madi. Nah, ini silakan nanti membuat contoh juga jumlah fi'liyahnya. Bapak kasih waktu ya. Jumlah fi'lan. Ya, Mas Fauzan, contoh jumlah fi'liyah nomor 1. Yaktubu Zaidun. Mengapa itu jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il mudhari. Ya betul. Ya, yang selanjutnya Mas Daud. Yaktubu bi istimalil qalam. Ya. Mengapa? Yaktubu disebut kata fi'il mudhari Ya. yang berarti dia menulis. Ya, benar. Itu disebut jumlah fi'liyah. Ya. Ya. Ya, yang terakhir yaitu Bapak akan murid suruh menghafal ya. Nanti Bapak tanya ya. Satu Bapak acak kata katanya ya. Ya, silakan menghafal dulu ya. Bapak tanya satu apa dua soal nanti untuk penutup. Ya, sudah ya. Ya, yang pertama Mas Daud. Bahasa Arab dari buku ya. Kitabun. Ya, benar. Dari selanjutnya Mas Daud, masih Mas Daud. Buku tulis selanjutnya. Buku tulis kurrasatun. Ya, benar. Ya, selanjutnya Mas Fauzan ya. Buku absen. Kashful Ghiyab. Ya. Kertas. Kirtasun. Ya, selanjutnya Mas Imam ya.
Pulpen, bahasa Arabnya pulpen? Lamun, Pak. Pensil? Pensil apa, Pak? Mirsamun, Pak. Ya, betul. Suruh menghafal warnanya. Ya, Mas Aska ya. Ya. Spidol, Mas. Kolam Kibri. Ya, betul. Wadah pulpen? Selamat. Ya. Ya, nanti Bapak kasih PR untuk membuat kosakata di rumah ya. Buat kosakata fi'liyah sama ismiyah dari yang kosakata yang Bapak berikan ini. Ya Pak. Ya, kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.